Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang jadwal dan tugas yang kemarin Ibu berikan. Jadi hari ini kita akan membahasnya ya. Kemarin kan kita sudah diberikan video sama Ibu, link di YouTube, yaitu pengertian sistem dan lingkungan, dan reaksi eksoterm dan endoterm. Berikut Ibu akan menjawabnya. Berdasarkan gambar di atas, manakah yang menjadi pusat perhatian kita? Kamu bisa lihat gambar 1, di sini ada pusat perhatiannya, yaitu kayu yang terbakar, bukan hanya api. Karena api itu akan atau tidak bisa bereaksi tanpa adanya kayu. Jadi jawabannya adalah kayu yang terbakar. Rata-rata pada menjawab api. Kemudian gambar 2 kita lihat yang bisa menjadi pusat perhatian kita adalah air dan es batu. Oke ya. Setelah kamu mengetahui bagian yang menjadi pusat perhatian, jelaskan definisi sistem. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian di luar lingkungan itu. Kemudian, hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut dengan lingkungan. Dapatkah kamu sebutkan yang termasuk lingkungan pada gambar yang diamati? Jadi, yang dapat diamati adalah gambar 1 itu, kita bisa lihat, gambar 1 pasti kan kalau ada kayu yang terbakar, ada angin, ada udara, dan lain-lainnya. Kemudian lingkungan pada gambar 2 yaitu bisa gelas, bisa udara, bisa angin, meja, di luar air dan es. Seperti itu. Oke ya, paham semua? Jadi kita akan membahas kegiatan 2, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Setelah mengamati gambar yang diberikan, sistem dibedakan berdasarkan interaksinya. Dengan lingkungan terdapat 3 macam, yaitu apa saja? Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kita lihat di sini ada gambar 1, 2, 3. Lihat di sini, gambar 1 itu sistem apa? Sistem terbuka. Ibu akan anonet ya. Nih, kita bisa lihat nih, di sini tidak pakai tutup kan? Jadi akan terjadinya pertukaran materi. Misalnya kamu nyemplungin batu nih ke sini, pasti kecemplung kan? Itu adalah pertukaran materi. Bisa juga pertukarannya ada udara, ada hidrogen gitu. Kemudian akan melepas atau menyerap kalor. Tuh. Jadi kamu saat melihat gelas yang ada kopi panasnya, kamu akan terasa, oh pas saya pegang panas ya, seperti itu. Gambar 2 juga sama, ini adalah sistem tertutup. Kenapa? Karena hanya terjadi perpindahan energi atau kalor. Gitu. Tetapi materi yang di sini tidak bisa masuk. Gitu. Ya. Kemudian termos. Termos itu sangat tertutup sekali kan? Maka dari itu kita akan dilihat di sini tidak ada perpindahan materi maupun tidak ada perpindahan energi. Oke ya. Lanjut, Ibu akan clear. Jadi, dari ketiga gambar di atas, klasifikasikan sesuai jenis berdasarkan interaksinya. Jelaskan alasannya. Berarti yang tadi Ibu akan jelaskan ini kan, yang nomor 1, sistem terbuka. Karena apa? Dapat terjadi perpindahan energi dan materi. Kalau yang nomor 2, sistem yang hanya terjadi perpindahan energi. Materi tidak karena tertutup. Sedangkan sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak bisa menghantarkan atau tidak bisa terjadi perpindahan energi dan materi. Nah, kita masuk setelah kita mempelajari sistem dan lingkungan, pasti ada hubungannya.
yaitu hubungannya ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ya, ini merupakan kayu terbakar itu merupakan reaksi apa? Reaksi eksoterm karena melepas kalor. Ibaratnya kamu masang korek nih, korek terus dikasih ke kayu panas kan, tadinya kayu nggak nyala apa-apa, setelah kamu nyalakan kamu berasa panas, itu berarti reaksi eksoterm. Sedangkan air es, kenapa disebut reaksi endoterm? Dikarenakan saat kamu nyemplungin air es, tadi kan es yang tadi kan pasti airnya doang, coba kalau misalnya dikasih es, otomatis dingin, berarti dia menyerap kalor gitu. Nah, kemudian kerjakan dan jawablah dengan tepat. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apa yang kamu temukan pada kedua gambar tersebut? Fenomena yang benar adalah pada gambar 1 terjadinya perubahan atau proses melepas kalor, sedangkan yang kedua itu proses menyerap kalor. Reaksi yang terjadi dengan disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan biasanya disebut reaksi eksoterm. Gambar manakah yang merupakan reaksi eksoterm? Jelaskan. Gambar yang termasuk reaksi eksoterm itu adalah gambar yang kayu terbakar, karena yang tadi dijelaskan melepas kalor gitu. Sedangkan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem dengan cara menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Gambar manakah yang merupakan reaksi endoterm? Ya, reaksi yang menggambarkan endoterm itu air es. Oke, jadi sudah paham ya jawaban di sini. Nah, oh ya, ada ketinggalan 4. Dari pernyataan di atas, apakah perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm? Gue akan menjelaskan secara detail. Ya, dari pernyataan perbedaan antara reaksi ekso dan endo. Kita lihat di sini. Yang seperti Ibu jelaskan di PPT. Ini misalnya ekso. Ini endo. Ekso itu melepaskan, maaf Ibu batuk, melepas. Terus kalau endo menyerap atau menerima. Berarti kalau melepas otomatis delta H-nya apa? Ibaratnya kamu dilepaskan, kamu akan berpikirnya negatif. Kalau kamu diterima atau menyerap, kamu akan berpikirnya positif, gitu ya. Jadi, kenapa kok bisa delta H? Exo bisa minus, delta H endo bisa positif. Karena delta H di exo itu adalah H produk lebih kecil. Entalpi produk lebih kecil daripada H reaktan atau H awal gitu. Jadi seperti ini. Logikanya kan rumusnya delta H itu entalpi sama dengan H akhir atau H produk dikurang H awal. Kenapa lebih kecil H akhirnya? Misalnya 3, min 5, otomatis ini minus kan? Makanya dia hasilnya di sini minus seperti itu. Berarti kalau endo itu delta hanya awal atau A reaktan lebih besar daripada H produk. Benar atau enggak nih? Coba kita buktikan ya. Kalau misalnya H awal lebih besar dari produk, itu namanya XO. Yang benar ini adalah, ini akan cari lagi ya.
Delta H berarti H endo berarti apa? Lebih H produknya lebih kecil lebih besar dibandingkan H reaktan gitu ya. Kalau misalnya ditanya H produk lebih kecil dari H reaktan, otomatis H reaktan lebih besar dari H produk atau H reaktan atau entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir. Sedangkan kalau endo, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir. Seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih sudah memperhatikan lancar ulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.